Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian tasawuf. Pada malam ini kita akan mengkaji tentang bentuk dosa yang ketiga, bagaimana kita bisa membersihkan diri daripada dosa model yang ketiga ini. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, "Watsalitsu dunubum bainaka wa bainal ibad wa hadza ashkalu wa as'ab." Dosa bahagian yang ketiga atau pembahagian dosa yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, adalah dosa-dosa yang terjadi di antaramu dan di antara hamba-hamba Allah. Artinya para jamaah, dosa dengan sesama manusia. Kalau dosa yang pertama dahulu dosa kita kepada Allah karena meninggalkan perintah, dosa yang kedua adalah dosa kita kepada Allah karena mengerjakan larangan. Sekarang yang ketiga adalah dosa sesama kita manusia. Di antara kita banyak sekali terjadi dosa-dosa. Wa hadza ashkalu wa as'ab. Dosa antara kita dengan manusia, dengan sesama hamba Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah merupakan dosa yang paling sangat sukar dan sangat susah untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang telah kita bahas beberapa kali yang dahulu, yaitu dosa membersihkan diri daripada dosa dengan Allah, baik dosa karena melakukan larangan atau meninggalkan perintah, maka dosa model ketiga ini paling susah kita bersihkan diri, paling payah, paling berat untuk membersihkan diri daripada dosa model ketiga, dosa sesama manusia. Kenapa? Syekh Ihsan Muhammad Dahlan mengatakan, likathrati matalabihi wa uri masalikihi, karena banyak sekali tuntutannya dan sukar jalan untuk sampai kepada pembersihan. Jadi alasan dosa model ketiga ini paling susah kita membersihkan diri daripadanya karena sukar sekali jalan untuk sampai kepada bersihnya kita daripada dosa ini sukar, dan tuntutan daripada dosa ini juga sangat banyak. Akan digambarkan lebih jelas dalam pembahasan kita ke depan nanti. Wahia aksamon, dosa antara kita dengan sesama hamba itu terbagi dalam beberapa bagian, kata Imam Al-Ghazali. Katakunu fil mal wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid din. Kadang-kadang dosa itu terjadi dalam kaitan harta, artinya persoalan harta dengan sesama manusia. Kadang-kadang terjadi dosa itu dalam kaitan jiwa, artinya berdosa kita dengan urusan jiwa seseorang.
Dan juga bisa terjadi dosa itu dalam urusan perasaan. Bisa juga terjadi dosa tersebut pada masalah kehormatan. Bisa juga terjadi dosa dengan sesama manusia dalam masalah agama. Jadi kalau kita hitung para jemaah, dosa dengan sesama hamba itu bisa dikelompokkan dalam 5 kelompok. Pertama, dalam persoalan harta. Kedua, dalam masalah jiwa. Ketiga, dalam masalah perasaan. Keempat, masalah kehormatan. Kelima, masalah agama. Jadi dalam hal inilah, dalam 5 kelompok inilah kita berdosa dengan sesama manusia. Nanti di setiap kelompok berbeda cara membersihkan diri, para jemaah. Setiap dosa berbeda cara membersihkan diri. Nah. Fama kana fil mal, maka dosa yang terjadi antara kita dengan manusia yang kaitannya masalah harta, maka cara membersihkan diri daripadanya, kata Imam Al-Ghazali, fayajibu alaika antaruddahu alaihi in amkanaka, maka wajib terhadapmu untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya jika memungkinkan engkau mengembalikannya. Artinya, kalau dosa kita dengan orang lain masalah harta, kita menzalimi harta orang lain atau mengambil, memakan harta orang lain. Ada harta orang lain yang kita kuasai, yang kita ambil, yang kita jadikan sebagai hak milik kita. Bagaimana cara membersihkan diri daripada dosa tersebut? Caranya, kata Imam Al-Ghazali, tahapan pertama yang harus kita lakukan, kalau masih memungkinkan, kembalikan harta tersebut. Menyomantang mungkin untuk tajuk pulang, juk pulang hartanya. Itu cara pertama. Tahapan pertama yang harus kita tempuh itu, kembalikan harta orang yang ada pada kita. Kembalikan. Nah, jika mungkin. Nah, fa in ajasta an dzalik, jika kamu tidak mampu mengembalikan, artinya kata-kata mungkin tadi artinya ada kemungkinan tidak bisa kita kembalikan. Sekarang jika tidak mampu kita kembalikan karena alasan li adamin, karena harta itu sudah tidak ada, au wa fakrin, dan karena alasan kita sudah jatuh miskin. Mungkin dulu kita waktu mengambil harta orang itu, sekarang di saat kita ingin bertobat kita sudah jatuh miskin. Bagaimana kita mengembalikan? Maka tahapan yang harus kita tempuh, kata Imam Al-Ghazali, fatastahilla minhum, maka engkau wajib mencari, meminta halal dari pemilik harta tersebut. Datangi pemilik harta, sampaikan kepada dia bahwa dulu kita pernah mengambil atau menguasai atau merampas hartanya. Sekarang kita minta dia untuk menghalalkan harta itu kepada kita. Kenapa Imam Al-Ghazali menggunakan kalimat meminta halal? Karena merujuk kepada hukum bahwa mengambil harta orang lain bi ghairi hak, tanpa hak, bukan atas jalan antaradin, saling rida merida, hukumnya haram. Maka datangi orang tersebut untuk meminta yang hukumnya haram berubah menjadi hukum halal. Maka minta halal kan. Danyo sering dakun lake maah. Lake maah orojihna pernah tapajuh harta gopnyan. Makna lake maahnya benar. Hukum pajuh harta gopnyan orojih apa? Haram. Makna lake maah yaitu atra haramnya talake bujud ke hali. Begepeha
gepahala. Maka Imam Al-Ghazali menggunakan kalimat fatastahilla, mintalah dia menghalalkan apa yang haram itu. Nyan cara kedua, apabila tahap yang pertama tidak bisa kita lakukan. Tapi ini apabila yang pertama tidak bisa kita lakukan. Artinya jangan langsung menempuh cara kedua apabila kita bisa melakukan cara yang pertama. Cara kedua apabila cara pertama tidak bisa kita lakukan, yaitu apabila kita tidak mungkin lagi mengembalikan harta orang tersebut. Fa in ajasta an dzalika, maka jika kamu pun tidak mampu melakukan itu, tidak mampu meminta halal, mengembalikan tidak bisa karena harta sudah tidak ada atau kita sudah miskin, meminta halal pun tidak bisa. Kenapa? Li ghaibatir rajul, karena mungkin orang yang hartanya kita makan sudah tidak ada lagi di tempat ini, sudah menghilang, entah kemana kita nggak tahu. Anak tak holi karena urojih tak cok hartanya, harta awak meme kena meme barang kampung, ipu belo tak belo tanya baru belo secara ansuran yang biasa di kampung. Awak Jawa biasa me ipu belo secara ansuran ium 50.000 baru dah bayu 20.000. Lepas tu dalam dabayu awaknya kai wa kampung karena nanggro danyo kagabuk ronya. Ai jut le meme. Pat tanuk ya benda. Nanuk jok pulang, kesah dah jok pulang. Harta mentong kanot awaknya nurajih hiblai rumah danyo mentong. Mentong kanot, tak nak jok pulang kanot, hana dah dupak jok. Tak nak ya lakai halu, hana dah dupak kampung, iho tak nak jak dia minta izin. Hana mupat zin. Karena awaknya kan empat. Apa yang harus kita lakukan? Atau bisa juga kita tidak bisa meminta halal au mautihi, karena orang tersebut telah meninggal. Ya contoh awak naik kampung tu, yang dapat ju harta ji kita nyawai, nyok kam meninggal, pat lagi lah, pat lagi halu. Wa amkanat tasadduqu anhu, tetapi kata Imam Al-Ghazali mungkin engkau bersedekah untuknya. Artinya kita punya harta yang bisa harta itu kita infakkan dalam bentuk sedekah untuk orang tersebut. Kuno ajo pulang hana empat tengku kai wau kampung awaknya namanya. Ku ya la kai maah pihak ku ja ji utha kampung dah hana dupat alamat. Ya? Peng guna je no tengku. Menyona peng bisa Anda bersedekah untuk nama orang yang Anda berutang dulu, yang Anda makan hartanya dulu dengan tidak halal. Bisa karena Anda punya harta, karena Anda punya uang. Faf'al, kata Imam Al-Ghazali, lakukan sedekah tersebut. Keluarkan. Fadid urajih ni utang nengku, leh 10.000 tu utang urajih. Urajih leh 10.000, menyo jino dina dia. Ukuran jino karena jino dah bayu bet no ukur dengan urajih. Nyoroknya thang Vietnam nium kanatnya menyorojik long belah 50 jino tertutup 50 tunggu baru ke bayu rojik 20 berarti rojik baru long bayu sekitar 40%, berarti 60% tu oh hitung 60% lagi sekarang berapa. Nah mungkin nyo dengku berarti menyokanya thang 60.000 baru kira nyo jino peh long bayu mesti kurung belah tu. Bersedekahlah 90.000 dengan niat atas nama orang tersebut. Niatkan semoga pahala sedekah sampai kepada orang yang kita berutang kepadanya. Faf'al, kata Imam, lakukan. Yang tahapan ketiga, lakukan bersedekah, kata Imam tadi. Ya. Wa illam yumkin, jika itu pun tidak mungkin, hana ngam terukah kajatuh miskin ngampung terukah mengan beruh tiuronya mengkarat mengan beruh hana ngam lo ngampung terukah milung bika yang minta terukah lewitnya terukah ka hana ngam terukah fa alaika bitaksiri hasanatika,
maka wajib terhadapmu, kata Imam Al-Ghazali, memperbanyak kebaikan-kebaikanmu. Anangan bersedekah atas nama orang tersebut, lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Kebaikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk amal saleh, itulah kebaikan. Apa yang bisa Anda lakukan? Anda masih sanggup salat? Salatlah sebanyaknya. Artinya jangan cuma cukupkan dengan salat fardu, tambah salat sunat sebanyaknya. Anda masih bisa bertahlil, bertahlillah sebanyaknya. Anda masih bisa bertakbir, bertakbirlah sebanyaknya. Anda masih bisa bertahmid, bertahmidlah. Masih bisa membaca Quran, bacalah Quran sebanyaknya. Masih bisa berzikir, berzikirlah sebanyaknya. Anda masih bisa punya kekuatan yang Anda bisa gunakan untuk bantu orang, bantulah orang-orang sebanyak mungkin. Lakukan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan sebanyak mungkin, kata Imam Al-Ghazali. Nah, ya. Kemudian setelah melakukan kebaikan sebanyak mungkin, warruju'i ilallah bitadarru' wal ibtihal, dan kembali kepada Allah. Jadi tahapan terakhir kewajibannya dua. Di satu sisi kita wajib memperbanyak kebaikan, di sisi yang lain kita wajib kembali kepada Allah. Apa arti kembali kepada Allah? Taubat. Wajib bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Satu sisi tak perlu ibadah aju, sembahyang aju boleh, tak meratib aju boleh, tak mentasbih, tak mentakbir, tak mentahlil, tak berquran bersering, tak iktikaf dalam masjid bersering. Satu sisi. Tapi jangan cukupkan dengan itu. Di sisi lain mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita bitadarru' wal ibtihal, dengan merendahkan diri, berdoa dengan penuh ikhlas kepada Allah. Mulakai ba Allah ru imata, mulakai ba Allah, ya Allah hana pemaaf. Kau hana sengaja ya Allah, hana lupa hutang. Cuma awaknya ngawai tak gadah, lepas dah janji memang seminggu 3 ya cok, tapi awak tak gadah. Mulakai ba Allah. Tujuan apa kita memohon kepada Allah? Ayyurdiyahu angka yaumal qiyamah, supaya Allah buat orang itu ridha terhadap kamu pada hari kiamat. Yang tujuannya kita bertadarru, merendahkan diri kepada Allah, berdoa mohon ampun kepada Allah supaya Allah maafkan kita. Caranya dibuat orang yang sekarang hartanya kita makan di dunia, nanti di kiamat tidak jadi menuntut kita. Bisa? Bisa. Jadi memaafkan itu bukan cuma bisa di dunia, di akhirat bisa dimaafkan. Di dunia mungkin dia gelisah karena mungkin dia marah kita tidak bayar hutang, tapi di akhirat bisa saja dia nanti menjadi sayang, menjadi cinta, sehingga tidak jadi menuntut kita. Mudah bagi Allah. Kenapa bisa? Allah itu muqallibal qulub, yang membolak-balik hati. Hati yang benci bisa dibalik oleh Allah menjadi sayang. Betapa banyak orang yang semula benci kemudian dia sayang, ya kan? Banyak orang yang dulu dia dibenci, padahal duda-duda kah gemu kahwin dengan orang bengehnya. Orang je haik muka kekalon pi, idam kling bak medak tentang duda kalau enggak ada dah. Bak medak padahal mantong hitamnya nanti, tapi duda kalau dah. Kalau enggak dah. Kau yang pokoknya Allah balikkan dari rasa benci menjadi rasa sayang. Allah bisa balikkan rasa tersebut nanti di akhirat. Harus yakin katanya. Maka kembalilah kepada Allah. Tahapan terakhir. Kembali kepada Allah. Berdoa pada Allah supaya Allah buat orang tersebut ridha terhadap kita. Yang tujuan kita kembali kepada Allah. Teman, tujuan kita memperbanyak kebaikan mana kepu? Karena tahapan terakhir kan dua. Di samping kita memperbanyak kebaikan, juga kembali kepada Allah, bertobat, memohon kepada Allah. Tujuan kenapa kita memperbanyak kebaikan? Supaya nanti kebaikan tersebut bisa diambil oleh Allah dari kita, lalu Allah letakkan di atas timbangan orang yang kita zalimi sekarang. Artinya kebaikan tersebut dijadikan sebagai penebus dosa kita di akhirat. Bayar nanti. Setiap kezaliman di akhirat nanti dibayar. Seperti hadis orang yang bangkrut.
Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Hai para sahabat, sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhamala wala mata. Menurut kami Rasulullah, orang bangkrut itu yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Tapi kata Rasulullah, al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisalah wa zakah wa siyam wa sairi ta'ah. Orang bangkrut nanti di hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala puasa, salat, pahala zakat, pahala puasa dan pahala ketaatan yang lain yang sangat banyak. Tapi wayati kat syatama hadza, di samping itu rupanya di samping banyak pahala dia juga datang dengan beban, pernah mencaci maki orang dulu, wa kadzafa hadza, pernah menuduh orang dulu, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang dulu, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang dulu, wa qatala, atau dalam satu riwayat wa daraba hadza, pernah membunuh orang dulu. Maka fa'ukhidha min hasanatihi, diambillah kebaikan-kebaikannya, fayu'ta hadha min hasanatihi, diberikan tuh orang ini kebaikan yang dia lakukan, diberikan untuk orang itu kebaikan yang dia lakukan, diberikan untuk orang itu kebaikan. Semua orang yang kita zalimi akan dibayar nanti di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka disinilah penting, kalau kita pernah melakukan kezaliman terhadap sesama makhluk, cara terakhir adalah memperbanyak kebaikan. Artinya kalau seandainya Anda dulu, kita dulu adalah orang yang paling bejat di sini, sekarang kita harus jadi orang yang paling saleh, berimbang. Urojeh kita nyop kepala preman ni no, tukang jekak-jekak gop. Jino bujut kepala orang saleh jino kita nyop, tukang pakat gop ibadah ke penjara. Baik terbalik, urojeh pangkat kepala preman, jino ke pangkat kita nyop ke anggota orang saleh. Han joko. Payah ke kepala orang saleh. Nak sesuai. Bersesuai. Itulah tujuan kita memperbanyak kebaikan, karena berdasarkan dalam hadis nanti di akhirat banyak sekali tuntutan-tuntutan yang datang kepada kita, sehingga butuh banyak amal kebaikan yang harus kita gunakan untuk membayar tuntutan tersebut. Para jemaah, itu cara apabila dosa kita berkaitan dengan harta. Dosa yang berkaitan dengan harta. Jadi saya kembali, tahapan yang harus dilakukan, saya ulangi kembali, tahapan yang harus dilakukan untuk membersihkan diri daripada dosa kita terhadap orang lain dalam kaitan harta. Artinya kita pernah memakan harta orang lain dengan tidak sebenarnya, dengan tanpa keridaan orang lain. Tahapan pertama yaitu kembalikan harta jika masih ada. Kalau tidak mungkin, tahapan kedua, cari orang tersebut minta maaf. Kalau tidak mungkin, tahapan ketiga, karena orang itu tidak ada, bersedekahlah atas nama orang tersebut. Jika tidak mungkin, karena mungkin kita tidak mampu bersedekah, tahapan yang terakhir keempat, perbanyak kebaikanmu dan mohonlah Allah supaya Allah buat orang tersebut memaafkan kita pada hari kiamat. Yang tahapan membersihkan diri daripada dosa kita terhadap sesama makhluk yang berkaitan dengan harta. Kemudian dosa kedua, model kedua terhadap sesama makhluk. Wa amma makana fi nafsi, adapun kata Imam Al-Ghazali, dosa yang terjadi sesama kita dalam kaitannya masalah jiwa. Makna masalah jiwa, misalnya kita pernah membunuh orang dulu, artinya kan jiwanya yang kita habiskan, mati urang depoh danya orje. Atau pernah kita menuduh orang sehingga orang tersebut dihukum, dibunuh atau dibunuh oleh orang lain. Menuduh misalnya memfitnah. Ulam yang masa-masa konflik orje suka kali fitnah-fitnah bacut kagak mati kok, kagak ada.
Wah, bu ipoh awaknya ipoh awak je gara-gara fitnah, gara-gara tanya bengeh dia dah fitnah ka mati orang lain. Dosa yang kita lakukan menyebabkan orang lain meninggal, mati. Jiwanya yang terperang rusak. Nyan ki bancara bagaimana cara membersihkan diri daripada dosa tersebut? Fatumakkinuhu, kata Imam Al-Ghazali, maka serahkan dirimu kepadanya. Arti kepadanya ail mustahik, kepada orang yang berhak. Ini kalau ceritanya orang yang kita mungkin rusak jiwanya tidak sampai meninggal, anak sampai mati, mungkin pinjang kita kan, ya, mungkin putuh punyung kita kan, atau jidra kita kan, apapun, tidak sampai mati. Maka serahkan dirimu kepada mustahik tersebut. Untuk apa? Minal kisas, untuk dikisas. Karena dosa bunuh-membunuh tidak ada lain cara membersihkan diri, kisas. Kisas apa? Dilakukan serupa kepada kita atas putusan hakim. Menyorojih nak ada pokok, jodro jina nak ipoh, nak putuskan hakim nanya hukuman mati, nak ipoh katanya. Ana cara lain dengan yang nana pernah pokok rojih, nyan yang berdamai. Nah, maka hati-hati dosa membunuh. Pulau menyolawitnya dan anak muda galak-galak tham emparang kena. Hai muro polisi, ai drop polisi kalau ada main parang kena, main parang gede, merumpok urangnya, tak urangnya, merumpok urangnya, tak urangnya. Hati-hati. Siapapun yang membunuh orang muslim dengan sengaja, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam, kata khalidina fiha. Siapa yang membunuh orang muslim, orang mukmin secara sengaja, maka pasti balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa lahu adzabun adzim. Allah bahkan selain membuat kekal dia, Allah marah dan Allah laknat orang tersebut, dan disiapkan azab yang sangat besar untuk orang tersebut. Jadi besar sekali ganjaran dosa membunuh. Kalau sudah pernah, bagaimana? Kalau pernah orang jadi dengkung anak udah pulang dengan dosa ya. Oke, kamu puat ranya. Je poh je merenggah orang. Hanam depu ki banjaran. Nah, inilah cara sekarang. Taubat, membersihkan dosa daripada tersebut. Serahkan diri Anda kepada orang yang berhak. Kalau orang yang berhak itu tidak ada lagi, tidak ada lagi, au auliyaahu, serahkan diri Anda kepada para pewarisnya, kepada walinya. Anaknya masih ada? Ya, judro banu. Artinya serahkan diri Anda pengadilan supaya anaknya bisa mengkisas. Serahkan diri Anda kepada orang yang terdekat dengannya, yang merupakan warisnya. Serahkan. Hatta yaktasa minka, sehingga kalau kita sudah menyerahkan diri kita kepada orang yang berhak atau kepada warisnya, orang tersebut bisa mengkisas kita, au yaj'alaka fi halin, atau dia jadikan kita dalam halal, dia maafkan. Tapi orang yang terzalimi itu punya dua hak. Bisa dia kisas, bisa dia maafkan. Bandai judron ilung rojih na salah ko na lungpoh ayah kata rojih masa gabuk-gabuk ino rojih Aceh masa komplik na lungpoh ayah kata. Nyan karena ipegah le urang muno-muno ka ke lungpoh ka kotaku. Nyan pegah mana? Kalau ada pegah, anaknya punya dua pilihan. Bisa dikisas, menyolehkan nyanyi no kagak ron payah kodaku, kagak tun, nyoperleh pembun dosa, mahang kagak ke kalam neraka, menyoperleh bedamang neraka, tun kodaku. Atau munyo kadang anak nyanggot ke ayah lung tika jroh ke mungkin ayah lung roji katre bilung bihana lung dohom, kagak lung pumahron. Alhamdulillah, keluarganya bisa memaafkan, bisa juga mengkisas, terserah pada keluarga. Pokoknya kewajiban kita menyerahkan diri. Nyan kewajiban. Masalah dikisas atau dimaafkan itu urusan keluarga. Fa in ajasta, kata Imam Al-Ghazali, jika engkau lemah daripada menyerahkan diri kepada mustahik atau kepada ahlinya,
Alasannya kenapa? Kata Syekh Ihsan, liqaunihim ghaibin au maitin au ghairi dzalik. Karena mereka tersebut semuanya sudah tidak ada lagi di tempat. Kahanali ho dan serahkan diri hanali awanyan. Muthiroy dan leno. Jangan kananu cuco-cuco kanali runyang ka berangkat mendum merte gabu yang hang gejut duli ka meninggai ya berangkat mendum tiro dan leno. Ka ghaibin. Au maitin, atau semua sudah meninggal. Rupanya lu ino kejadian ino melingkai ya minah banda jet ro banda jet kena guna mi mantap keluarga mati mendung. Pak dan terahkan ro lah. Au ghairi dzalik, atau alasan selain itu. Apapun alasan, pokoknya tidak mungkin lagi kita menyerahkan diri. Apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan diri dari dosa membunuh? Farruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala wal ibtihalu ilaihi. Maka cara terakhir, kalau itu tidak bisa kita lakukan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, artinya bertaubat. Jangan ulangi lagi. Mohon ampun kepada Allah, jangan pernah lagi mengulangi membunuh. Anda harus sangat menyesal kenapa dulu pernah membunuh orang. Wal ibtihalu ilaihi, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ayyurdiyahu angka yaumal qiyamah. Tujuannya tetap sama, supaya Allah membuat orang yang kita bunuh tersebut, yang kita hancurkan, yang kita cederai anggota tubuhnya tersebut, memaafkan kita pada hari kiamat. Tujuannya hana palain kembalilah kepada Allah, melakai kepada Allah, supaya urang kiamat tuman baik tuntut kedanyo beji pemaah. Nyan dua berarti tahapan. Kalau dosa membunuh, kalau dosa tadi tentang harta 4 tahapan, dosa membunuh 2. Yang pertama menyerahkan diri. Kalau tidak bisa menyerahkan diri, berarti taubat, kembali kepada Allah. Nah, kata Syekh Ihsan, di samping bertaubat, Syekh Ihsan menambahkan, ini bukan Imam Al-Ghazali yang menambahkan, Syekh Ihsan, farruju'u, kata Syekh Ihsan, bitaksiril hasanati wa anwa'il khairat. Kembali kepada Allah ini, kata Syekh Ihsan, bukan hanya bermakna mohon ampun bertaubat, tapi dengan makna memperbanyak kebaikan. Kalau kita orang mana, bila puput amal saleh, bila mutadukah, bila tumbayang, bila puasa, bila meratib, perbanyak lakukan amal saleh, wa anwa'il khairat, dan berbagai macam bentuk kebaikan. Jangan satu bentuk saja. Baik semayang tagai, lain-lain puput, bila macam kebaikan kita lakukan. Ini kata Syekh Ihsan makna dari rujuk, cara rujuk kepada Allah, cara kita kembali kepada Allah, sehingga harapan kita nanti di akhirat Allah buat orang tersebut ridha kepada kita. Makna ridha, memaafkan kita sehingga kita tidak dituntut sebagai orang zalim. Hanak tuntut hanya orang akhirat. Kagak pemah panen nak dunduk lah menyohana, maka amal kebaikan kita akan diambil oleh Allah, diletakkan di atas timbangan orang tersebut. Mono katanya kukut gehon kebaikan tanya, karena kagak cok sabah bahagian gepuduk atau timbangan urang je kapui urang je kagehon mono pui monyo gehan igop nyan damang surga itanya kapui damang neraka. Itulah yang paling kita takuti. Nyan cukup ya ada jino je dah saleh-saleh ro jidulnya projek temupoh adanya jino saleh-saleh ro taubat dan nya salehnya nabi tu mana betul habis jok gegau tu mana kai put damang neraka ti. Maka jangan lupakan kalau Anda pernah terlibat dalam pembunuhan, baik Anda sendiri yang membunuh ataupun Anda yang menyebabkan orang lain terbunuh. Jino ikut pada otak berlaku, otak berlaku. Yang otaknya yang paling berat. Ini berotak kon yang otak yang paling berat dihukum. Lagi hukum mati juga yang otak. Yang lain-lain macam-macam dihukum. Yang otak paling berat. Maka hati-hati. Jangan jadikan diri kita sebagai pembunuh. Nah, mungkin jamaah karena waktu sudah
waktu Isya. Nanti kita lanjutkan kembali tentang dosa sesama manusia pada bahagian yang lain, yaitu masih masalah perasaan, masalah nanti yaitu kehormatan, dan masalah agama. Masih ada 3 lagi. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.